Anggapan saya, mendukung salah satu cawapres bagi seorang narapidana terorisme itu sangat riskan sekali. Pertama, dukungan kita kepada mereka belum tentu juga mereka senang karena latar belakang kita. Dan juga kemudian, ini sangat riskan dan sangat rawan untuk digoreng oleh lawan-lawan politiknya karena dijadikan sebagai black campaign, sebagai sebuah kampanye hitam dan sebagainya bagi si capres itu sendiri. Ini sangat menarik Ustadz Haris terkait dukung-mendukung ini. Sampai saya punya kecurigaan bahwa ini adalah black campaign ya, jadi kayak semacam kampanye hitam bagi salah satu capres. Tapi itu nomor sekian menurut saya. Tetapi menurut saya yang membuat saya riskan itu belum tentu juga yang didukung juga. Walaupun kita juga belum menerima press release atau pernyataan statement yang kemudian menolak, kecewa karena didukung oleh X ini gitu. Orang bisa menafsirkan macam-macam. Dilihat dari keberhasilan deradikalisasi yang dibuat oleh pemerintah dan kita akui itu, karena membawa perubahan yang tadinya mengharamkan sistem demokrasi lalu kemudian dia menggunakan hak pilih, ini satu hal kemajuan gitu. Karena selama ini mereka mengkafirkan demokrasi gitu. Ketimbang melihat sisi-sisi yang didukung menjadi menurun elektabilitasnya gitu. Nah, Ustadz melihatnya gimana? Ya, kalau saya sih melihat memang karena konsen saya dalam program deradikalisasi ya, baik di kalangan para mantan napiter atau juga pencegahan, bahkan di dunia akademisi ya. Ini kalau dari program yang kita lakukan, kemudian bekerja sama dengan sebuah instansi terkait ya, ini sebetulnya memang menjadi kontraproduktif. Ya, jadi walaupun adalah dianggap sebuah keberhasilan, ada pergeseran pemikiran, ya, ada pergeseran pemahaman dari menganggap demokrasi itu syirik, kemudian menjadi satu mekanisme yang kemudian dibolehkan dan digunakan. Ya. Cuma memang pada prakteknya sekarang itu kita nggak melihat hanya dari sisi itu, kita nggak melihat dari hanya sisi misalnya, oh ini keberhasilan karena sudah bergeser, bukan ngelihat itu. Itu saya rasa terlalu polos kalau melihat seperti itu. Yeah. Di luar sana itu sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang masih menganggap misalnya teroris, kemudian segala tindakannya ini sebuah rekayasa. Ya. Nanti juga nanti penilaian ini kan terbawa terus gitu. Ketika kita mengekspresikan aspirasi politik kita, karena kita menganggap oh ini saya udah boleh berdemokrasi gitu kan, artinya bukan ini dari pemahaman kita kan, oh udah boleh ini kan, enggak, ini udah nggak syirik lagi, ini nggak bisa, kalau saya melakukan ini tidak menjadi murtadin gitu kan. Itu kita nggak bisa melihat begitu aja, tapi kita lihat juga bahwa mungkin begitu banyak gitu kan jebakan-jebakan yang dibuat oleh orang lain yang akhirnya tadi gitu, dalam satu sisi merugikan kita sebagai orang yang mendukung, di sisi lain memang saya sih melihat secara jernih insya Allah ya, murni pasti orang-orang yang mau mencalonkan diri akan berpikir 1000 kali sebelum mau menjadikan dukungannya sejak awal itu adalah orang-orang yang dianggap bermasalah, ya kan? Ini kan bukan mantan napiter bikin masalah terus, tapi kan dalam sejarahnya pernah melakukan sebuah masalah, dan masalah itu masalah yang serius gitu kan, masalah yang sangat serius. Hukuman di pengadilan sudah selesai, betul, memang di hukuman di sosial kita belum selesai. Jadi memang akhirnya memang merugikan kedua belah pihak akhirnya, ya kan? Saya tidak melihat dari sisi seberang sana lah, dari sisi orang yang mau mencalonkan gitu kan. Kita mantan napiter itu kalau mau dikumpulkan gitu kan,
itu jumlahnya juga sangat tidak signifikan, ya kan? Kita misalnya katakanlah yang mau gitu dan mau mendukung apa semuanya, ya nggak mungkin sampai 10 juta, ya kan? Mungkin juga nggak sampai 2 juta gitu kan. Jadi suaranya sangat kecil sekali. Jadi nggak menguntungkan juga. Tapi ya, anehnya kan begini, saya lihat ada masalah. Kenapa hasil yang tidak signifikan itu kok jadi nyaring banget gitu? ketika ada segelintir orang kok nyaring banget gitu. Dan nyasar kemana-mana, gitu, nyasar kemana-mana. Itu artinya bahwa memang ini jadi ibroh ya Mas pelajaran. Jadi ibroh buat kita ini para mantan napiter. Cobalah sekarang kita konsen dulu aja lah bagaimana perbaikan diri. Konsen dulu dalam soal ekonomi yang kita bangun, yang ada di situ ada program deradikalisasi, di samping merubah pemikiran kan juga ada berubah nasib di situ. Ya kan? Jadi kita konsen aja dulu situ, nggak usah cepat tergiur. Walaupun saya misalnya atau Mas Yopian atau yang terkait dengan deradikalisasi instansi manapun, kan nggak mungkin juga kita mengekang orang. Itu kan yang kita bilang begini, antum jangan begini, kita bukan lagi ngurus anak kecil, ya kan? Dia di situ dia kan punya freedom, punya kebebasan, kebebasan untuk ekspresi gitu kan. Sepanjang kita lihat bahwa ekspresi yang dilakukan itu tidak melanggar hukum sebagaimana kita lakukan dulu, ya kita juga nggak mungkin akan mengekang mereka kan. Tapi sekarang tumbuhkan kedewasaan bagi kita masing-masing bahwa ada sesuatu yang mungkin benar tapi belum baik buat kita. Ya, betul. Gitu. Benar dia, tapi belum tentu baik buat kita. Gitu. Ya, karena kita terkait dengan etika, terkait dengan norma juga yang buat orang biasa-biasa saja. Tapi buat kita ini, wah itu sesuatu yang sangat riskan buat kita lakukan. Umar, saya mau tanya terkait motivasi. Tadi kita belum singgung masalah itu gitu. Karena begini, ada istilahnya kata Rasulullah itu al-faqru kada yakunal kufra. Kefakiran itu menang tipis yang dengan yang namanya kekufuran gitu. Ada istilah kalau bahasa keren kita itu lu kalau lapar rese gitu. Nah ini terkait karena begini, apa yang dibantu oleh dalam hal ini Densus 88 sebagai stakeholder yang juga diamanahkan Undang-Undang Nomor 5 2018 yaitu untuk bisa menangani masalah deradikalisasi, dan bantuan-bantuan itu mengatasnamakan pemerintah. Sangat disayangkan program-program pemerintah yang sedang berjalan dengan ex-napiter, lalu kemudian para napiter tersebut memberikan dukungan kepada salah satu capres yang belum tentu dia juga punya kontribusi terhadap proses deradikalisasi. Nah ini antum melihatnya motifnya apa sih kalau boleh tahu nih sama Ikhwan-Ikhwan. Tapi tadi saya dengar dari antum mungkin nggak ada motif yang lain, kita cuma ingin sebetulnya ya biar teman-teman tuh lebih terbuka cara berpikirnya, ini kesempatan yang baik gitu kan gitu. Atau mungkin mereka bisa mendapatkan mukafaah kah dari uang bensin dari yang karena Anda bilang mereka ini baru pada keluar dari penjara gitu, kasihan kalau mereka nggak punya ini gitu. Itu gimana tuh? Ya pertama saya lihat begini, sebenarnya kegiatan seperti kemarin itu kita tuh juga melanjutkan tradisi atau kebiasaan dari senior kita, khususnya ex-napiter yang mulai dari ex-Afghanistan gitu kan, Boso, terus Ambon, Al-Qaeda dan sebagainya. Kebiasaan dari senior kita itu biasanya untuk membina adik-adik yang baru bebas, ya, untuk membina adik-adik yang baru keluar itu. Dan ini sebenarnya senior itu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah lah, artinya membantu pemerintah untuk ikut terlibat dalam program deradikalisasi adik-adiknya gitu. Nah, di antara program-program itu kan banyak, setiap kegiatan tentu nggak mungkin kalau nggak ada anggaran kan gitu kan. Artinya dari sisi itu kita melihat dari aspek ekonomis ya, mudah-mudahan dengan ikut program, dan ini juga kan program program pemerintah juga, artinya bagaimana kita bisa menjadikan adik-adik kita yang tadinya mau ekstrim banget gitu kan, kita bisa lihat perubahan itu dari dari sikap-sikap yang kemarin udah mulai mau menggunakan hak pilihnya. Dan itu jadi cair lah ya. Nah, jadi cair kan gitu, artinya gini,
di satu sisi ada dari sisi aspek ekonomis ya gitu ya, yang apa artinya teman-teman yang baru bebas, kita dulu aja pengalaman ya, baru bebas itu kita sempat bingung, belum dapat kerjaan dan sebagainya gitu. Akhirnya apa namanya, dan tetap kita meyakini bahwa rezeki itu udah diatur kan gitu. Tapi artinya begini, saya melihat kebiasaan yang sudah dilakukan atau tradisi yang sudah dilakukan senior-senior kita untuk membantu adik-adiknya itu hal yang positif menurut saya. Gitu. Hal yang positif sehingga itu juga menjadi ajang silaturahim. Jadi kan kebanyakan dari kita, mohon maaf aja, di dalam kita berpikir pokoknya nanti begitu keluar saya mau lepas dari teman-teman biar nggak terlibat lagi. Ternyata takdir berbicara lain. Akhirnya kita begitu keluar kita ngumpul lagi kan gitu bareng. Nah, itu juga sebagai pengerat hubungan di antara ikhwan-ikhwan gitu. Saling ingatkan di forum-forum. Jadi motifnya seperti itu aja. Pertama menjalin silaturahim di satu pertemuan karena kita jaraknya jauh-jauh loh. Ada yang dari Banten ke Jakarta kan gitu kan. Seperti itu. Yang kedua ya kalaupun ada aspek ekonomis itu sifatnya batu loncatan lah. Artinya apalagi di saat-saat kondisi seperti sekarang ini kan, seperti itu. Dan itu sangat membantu juga ya. Seperti itu. Nah, maksud saya begini, kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan itu, ya insya Allah kalau menurut pemikiran saya pada waktu awalnya, insya Allah juga memberikan gambaran atau pemetaan kepada pemerintah bahwa ikhwan-ikhwan yang terlibat mau menggunakan hak pilihnya itu sebenarnya sudah mengalami perubahan secara ideologi, secara pemikiran. Artinya juga tidak ini menjadi ukuran ya, menjadi barometer bahwa ini sudah tidak lagi berbahaya seperti itu. Karena kita meyakini dulu, mohon maaf aja, kita meyakini bahwa orang-orang yang terlibat dengan pemilu, dengan pemilihan umum atau terlibat dengan demokrasi itu kita menganggap telah murtad, artinya keluar dari Islam, yang berkonsekuensi halal darahnya, halal hartanya. Cuma yang saya sayangkan begini, netizen ya yang tidak tahu mungkin ya, itu membuat narasi bahwa kami-kami yang hadir di situ dianggap membuat pembusukan terhadap salah satu calon, ya kan. Lalu kemudian bukan hanya itu, yang lebih parahnya lagi, kita dianggap menyerang Islam dan umat Islam. Padahal kalau kita mau jernih, kita sebagai pemeluk Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa masalah politik, masalah imamah, masalah pemerintahan itu murni dalam kitab-kitab para ulama kita bab tentang fikih. Kenapa bisa mereka mengatakan kita menyerang agama? Ini berarti memasukkan fikih ke dalam masalah akidah. Nah, ini jelas bertentangan seperti itu. Jadi siapa yang yang berbeda pilihan politik, kan sekarang narasi yang dibentuk begitu. Siapa yang berbeda dalam pilihan politiknya dianggap musuh akidah atau musuh agama. Menurut saya ini agak keliru, perlu diluruskan, dan saat ini itu menjangkiti para aktivis dakwah khususnya anak-anak muda. Baik, kita akan memasuki season terakhir terkait apa yang harus kita evaluasi dari kejadian yang kemarin ini. Apakah kemudian para ex-napiter ini boleh menggunakan dukung-mendukung? Apakah maslahatnya di mana? Keuntungannya di mana? Apa kerugiannya? Dan yang kedua adalah kita tidak dilarang untuk menggunakan hak pilih, tetapi kemudian terjebak kepada pilihan-pilihan tersebut, itu yang jadi masalah. Menurut Ustadz Haris, bagaimana melihat apa yang harus kita evaluasi sebetulnya melihat ada kejadian seperti ini, dan apa himbauan antum pada para ex-napiter antum selama ini yang kita anggap sebagai kita yang kita tuakan, yang dianggap kita senior pada adik-adik kita yang baru bebas ini. Ini tahun politik dan sangat-sangat mungkin digoreng salah. Oh iya, ini sebetulnya baru start doang nih, ya kan, ini masih panjang di perjalanannya. Masih 2 tahun lagi loh tuh. Iya, arti karena masih panjang perjalanannya. Kejadian beberapa hari yang lalu di Hotel Bidakara itu kita, kalau saya sih tidak mengecam ikhwan-ikhwan misalnya salah ya kan, tapi harus dijadikan ibroh itu kan nanti gini, satu hal kalau ada yang keliru ya dievaluasi, jangan sampai ternyata baru satu titik saja yang kita lakukan itu ya, ini kan dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Kita tahu sekarang di dunia di mana teknologi luar biasa ini ya, semua orang sudah jadi wartawan.
Iya. Semua orang sudah jadi wartawan, kemudian semua orang itu sangat bebas untuk dia men-share apa yang dia lihat sebetulnya tidak seperti itu, ya kan? Nah, tinggal kita jangan ya kalau kita berulang-ulang menyalahkan media sosial apa semua, tinggal berpulang ke kita sekarang. Berpulang ke kita gini, kita kenali diri kita betul, siapa kita sebetulnya. Jadi kalau kita kenal betul siapa kita mau bertindak dalam arti gini, kita orang yang sudah di dunia bebas, sebelumnya kita pernah di dalam tahanan gitu kan. Kemudian kita pernah juga terkungkung dengan pemikiran yang sangat luar biasa ekstrimnya. Sekarang kita masuk ke alam yang jauh lebih lebih soft ya, kita berpikir dan sebagainya, tawazun gitu kan, kemudian juga tawasud ya kan, pertengahan, dia tidak lagi ekstrim. Tapi ini modal-modal ini modal-modal yang luar biasa nih. Dengan modal-modal yang luar biasa, kita berharap teman-teman ini semakin dewasa melihat itu, peliharalah modal ini. Jangan karena tindakan yang kecil itu kan, ya katakanlah misalnya tindakan mendukung seseorang yang sebetulnya katakan dari prematur. Kedua, misalnya andai pun misalnya mendapatkan sesuatu pun tidak seberapa gitu kan. Cuma kan opini buruknya, opini negatifnya kan sangat panjang sekali. Nah, kita masih punya waktu yang panjang. Coba kita kembali ke habitat kita, ya kan, ke habitat kita itu, bahwa kita konsen saja dulu dalam soal tadi. Itu saya ulang-ulang gitu. Konsen saja dulu dalam soal kita membenahi ke diri kita. Bagaimana membenahi akhlak kita supaya kita punya interaksi sosial yang baik. Bagaimana kita punya pemikiran yang berubah dari hulu kepada yang bersifat wasatiyah gitu ya. Itu konsen saja dulu di situ. Nggak usah kita tergiur dulu dengan berbagai tawaran yang terjebak dalam politik praktis yang akhirnya merugikan semuanya. Ya. Itu Mas Eka. Betul. Siap, setuju. Iya. Dan ini mudah-mudahan jadi dipedomani oleh ikhwan-ikhwan yang lain, ya, sehingga mereka lebih waspada. Statement terakhir buat Ustadz Umar, bagaimana menurut antum evaluasi apa yang harus kita lakukan? Apakah antum menganggap bahwa ini kita harus evaluasi, jangan lagi terjebak kepada hal seperti itu? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ustaz Haris ya. Memang masa-masa kita, ikhwan-ikhwan khususnya yang baru bebas maupun yang sudah lama, saya sangat setuju sekali ketika kita fokus pada pembenahan diri kita, keluarga kita, seperti itu. Ketika kita fokus, maka tentunya kita akan disibukkan dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memang kita akan membangun komunitas ini, ya teman-teman ya, untuk khususnya ya perbaikan akhlakul karimah, perbaikan ekonomi dengan usaha-usaha yang sudah kita bangun gitu ya. Tapi juga saya ingin menyampaikan pesan juga kepada teman-teman maupun teman-teman ex-napiter ya, yang secara internal maupun yang eksternal, itu teman-teman yang bukan yang non ex-napiter namun kadang berinteraksi dengan kita. Mulailah saat ini kita memandang ya, dengan jernih bahwa sebagaimana kita diamanahkan oleh agama kita untuk menciptakan perdamaian kan gitu ya. Jangan lagi ada isu-isu narasi-narasi untuk memecah belah atau untuk mengadu domba ya. Kadang-kadang ada masalah kecil diolah, digoreng, akhirnya jadi masalah-masalah besar yang sebenarnya itu masalah-masalah tadi saya sampaikan, masalah fikih ya, berkaitan dengan masalah. Karena gini, sebagian teman-teman yang oposisi dengan pemerintah atau pro dengan pemerintah itu banyak. Ada ikhwan-ikhwan yang oposisi dengan pemerintah, ada yang pro juga dengan pemerintah. Artinya apa? Jadikanlah itu sebagai sebagai dinamika kehidupan kita, yang tentunya perbedaan politik ya, perbedaan pemahaman kita tentang politik itu tidak menjadikan kita terpecah belah. Jangan sampai ikhwan, karena informasi yang berkembang kan begitu. Ada yang mengecam yang ikut kemarin deklarasi, ada yang mengecam, ada juga yang dikecam itu justru mengadakan perlawanan dengan narasi-narasi perlawanan. Nah, kita tidak ingin
diadu domba. Kita tidak ingin hubungan yang tadinya baik jadi pecah seperti itu. Jadi saya berharap ke ikhwan-ikhwan ya untuk lebih dewasa juga ya, khususnya teman-teman yang memang sudah terlibat dengan kegiatan-kegiatan kita kemarin. Paling tidak kita bersabar untuk tidak merespon berita-berita yang mencuat di permukaan seperti itu. Ya, baik, demikian wawancara saya dengan Ustaz Haris Amir Falah dan juga kepada Ustaz Muhtar Khairi terkait mendukung salah satu capres. Yang jelas ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita evaluasi keuntungan maupun kerugiannya. Tapi yang jelas waktu masih panjang ya, mendukung saya rasa riskan bagi seorang napiter kepada salah satu, dan ini menjadi sebuah evaluasi kita semuanya, dan kami juga memohon maaf ya dalam hal ini. Mungkin saya mewakili kawan-kawan kalau seandainya mendukung itu kemudian membuat ada pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman dengan sikap-sikap kami. Demikian, mungkin kami baru belajar bagaimana cara menghargai orang lain dan sebagainya. Demikian bincang-bincang kami dengan narasumber kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.